Selamat pagi Bu Nur. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Pak, kalau begitu baik Bu Nur, sebelumnya bisakah Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke baik, saya Nur Samsia, mengajar di SMP 5 Sapir dengan jurusan Bahasa Inggris kelas 8. Iya. Baik, terima kasih Bu atas sesi perkenalannya. Jadi Ibu Nur ini bagaimana perasaan Ibu saat akan saya lakukan supervisi ini? Yang pertama bahagia Pak perasaannya. Yang kedua saya juga nanti merasa mungkin nanti ada rasa senang karena nanti pada saat Bapak masuk di kelas saya mungkin ada yang masukan dari Bapak nanti akan membuat peningkatan untuk pengajaran saya Pak. Iya, baik Bu. Alhamdulillah dalam supervisi nanti kira-kira apa hal yang Ibu kembangkan dalam supervisi kali ini, baik dari murid maupun dari Ibu sendiri? Oke, baik Pak. Yang pertama yang ingin saya kembangkan di sini keaktifan kelas saya Pak dalam mempelajari materi yang saya sampaikan tentang konteks. Kemudian bagaimana nanti metode pembelajaran berdiskusi siswa saya. Kemudian saya nanti bagaimana pengelolaan kelas saya Pak dari diri saya sendiri. Kemudian bagaimana nanti saya melakukan umpan balik kepada siswa saya. Iya, baik Bu. Menarik sekali tentunya. Dan kira-kira apa tantangan Ibu yang hadapi dalam mengajarkan mata pelajaran yang Ibu ambil? Tantangan yang paling berat buat saya itu siswa saya itu sekarang itu motivasi belajarnya Pak, karena memang ya karena bahasa Inggris itu bukan bahasa yang keseharian yang mereka dengar, seperti itu Pak motivasinya. Oh iya, oh begitu ya Bu ya. Iya Pak. Nah, terus kira-kira persiapan apa yang Ibu lakukan? Yang pertama tentunya saya menyiapkan RPP ya Pak ya. RPP di sini yang saya siapkan itu RPP yang berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian saya menyiapkan juga media pembelajaran yang tentunya nanti akan mendukung pada saat saya memberikan materi kepada siswa saya Pak. Oh, iya. Jadi RPP berdiferensiasi Ya, dan beberapa media Ya, sehingga nanti pembelajarannya menarik di kelas Ya. ya. Begitu Bu Nur ya. Iya Pak. Terus kira-kira dengan materi menyusun teks report ini ya, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai terhadap murid-murid itu? Tentunya di sini tujuan pembelajaran saya Pak, saya melalui kegiatan pembelajaran luring ini Pak, saya ingin peserta didik saya nanti mampu menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan serta menyusun teks factual report. Oh gitu ya. Iya. Itu sangat menarik sekali ya, saya rasa begitu ya. Terus selanjutnya dengan materi ini metode atau pendekatan apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran? Iya. Metode pembelajaran yang saya gunakan di sini yaitu discovery learning Pak, pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik. Iya. Seperti itu Pak. Iya, oke baik kalau begitu. Dan ya kira-kira nanti ya bagaimana dengan media dan sumber pembelajaran yang Ibu gunakan itu ya, apa sih yang Ibu gunakan kalau boleh tahu? Oke, siap Pak. Di sini yang pertama saya gunakan media WhatsApp Classroom Pak untuk informasi pertama materi saya. Kemudian slide presentasi atau video pembelajaran Pak tentang report text. Kemudian gambar-gambar binatang yang berhubungan dengan report text. Laptop, fokus dan sumber belajarnya saya menggunakan buku paket bahasa Inggris Thinking Global Act Local Pak, edisi 2018. Dan juga tentunya saya di sini menggunakan internet sebagai media pembelajaran.
dan sumber lain yang relevan, Pak. Iya, itu sangat menarik sekali menurut ya. Terus sangat bagus dan menarik sekali tentunya ya. Ini tentunya bermuara kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Kalau boleh nggak sedikit Ibu paparkan tentang kegiatan pembelajarannya? Kegiatan pembelajaran yang itu yang pertama otomatis saya pembukaan, Pak. Kemudian saya memaparkan materinya, dan selanjutnya saya membagi kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa, kemudian memberikan KPD-nya sesuai dengan gaya belajar siswa juga. Kemudian nanti anak-anak akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ataupun di grupnya sendiri. Kemudian setelah itu kita melakukan kesimpulan, kemudian terakhir refleksi. Iya, oke, baik, terima kasih Bu sudah memberikan informasi. Nanti sebelum kita melakukan supervisi di kelas ya Bu ya, mudah-mudahan supervisi kita nanti bisa berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Iya, baik Ibu, untuk kesepakatan kita pada hari ini, kira-kira hari apa Ibu rencananya untuk supervisi? Berhubung saya jamnya itu hari Kamis Pak ya, ini kan hari Senin Pak ya, hari Kamis itu jam pertama kedua ya Pak ya, di kelas 8A. Kelas 8A. Baik Bu, nanti kita akan bertemu pada hari Kamis jam pertama kedua 7.30 Pak. 7.30 siap. Itu harapannya mudah-mudahan nanti supervisinya berjalan lancar, aman, dan siswa merasa nyaman dan tertarik dengan pembelajaran yang Ibu ajarkan ini. Baik Ibu, tetap selalu semangat. Terima kasih atas informasinya dan terkait supervisi kita kali ini. Ya baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm fine too, thank you. Okay, well, my student, before we are going
membantu, dan yang keenam mengingatkan teman jika melakukan kesalahan. Ini kesepakatan dari ibu. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Rasul yang ingin menambahkan kesepakatan kita yang dari ibu berikan. Ada? Ya. Oke, tidak boleh membuang sampah sembarangan seperti yang ada di kesepakatan kelas yang benar deh, menjaga kebersihan ya. Oke, pertama tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Oke, baik. Itu aja ya. Ada lagi yang dinamakan? Saya Bu, Ya. tidak berisik di dalam kelas. Oke, tidak berisik. Berarti kita punya tidak berisik dalam kelas. Ada 7 ya. Pertama tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. 7, ke-8 tidak berisik. Oke, terima kasih ya. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari report text. Tapi sebelumnya Ibu akan beritahu dulu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, bisa kita lihat sama-sama ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik mampu menerapkan struktur teks dan unsur kebahasaan serta menyusun teks faktual. Karena nanti kita akan menyusun teks ya. Faktual report, lisan dan tulis, pendek dan sederhana. Nanti bisa dipilih tentang orang, binatang, benda, dan gejala alam atau peristiwa alam yang terjadi. Ya, oke, baik. Kita menuju ke apa sih itu report text? Nanti kita akan mempelajari ada definisi, purpose, generic structure, dan structure daripada report text. Yang pertama, sebelum sama bacakan dulu. Apa sih itu definisi dari report text? Yang bisa bacakan? Oke, Naya, silakan. Report text merupakan salah satu jenis teks yang dalam bahasa Inggrisnya yang menjelaskan mengenai detail dari suatu objek. Oke, very good. Berarti report text is is a text which presents information about something as it is. It is as a result of systematic observation, analysis. Ya. Report adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal. Lebih memahami report text, kita akan lanjut ke mendiskusikan ada report text yang Ibu bagikan. Contained territory of Australia. Territory of Australia. Baca baik-baik. Everybody listen to Sylvia. Pay attention please. Okay. Number 1, buffalo. Number 2, Edwin strong dark colored mammals in hard heart. Bagaimana kelompok yang lain? Betul? Ya. Number 1? Ya. Okay, number 1. The text tells us about buffalo. And five ya. Ada yang lain perhatikan benar apa salah yang dikerjakan oleh kelompoknya Anis? Number 3. White dogs Have never have never managed to have try to speak. Oke, 2 menit ya. Pinter ya. Konklusinya apa ini pelajaran kita hari ini? Oh, drama. Oke, drama. Respect. Oke. Berdiri.
telah dilakukan oleh penulis. Oke, good. Kemudian? Dan description. Struktur kedua dari teks ini berada di paragraf 2 serta memiliki fungsi yang sama. Descriptive text, yaitu untuk mendeskripsikan lebih dalam mengenai detail dari hasil penelitian penulis secara terperinci. Oke, kita bukan tentang generic structure-nya. Oke, sebelum Ibu sesama untuk pertemuan kita hari ini, ya. Alangkah baiknya kita menyimpulkan dulu apa sih yang kita pelajari hari ini, ya. Oke. Nanti Ibu punya hadiah nih untuk 2 orang pertama yang bisa yang angkat tangan cepat, ya. Memberikan conclusion dari pelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Berapa? Gimana? Kesimpulannya, angkat langsung hand dulu, ya, angkat tangan dulu supaya nanti kan Ibu bisa memutuskan siapa yang dapat hadiah, ya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan? Alamat apa Ibu? Nah, it's okay, ya. Yang penting you are try to speak. Oke, 2 menit ya, pinter ya. Konklusinya apa ini pelajaran kita hari ini? Oh, drama. Oke, drama, respect. Oke, berdiri stand up biar teman-temannya paham apa sih yang kita pelajari hari ini. Mengetahui struktur report text, yaitu ada 2. General classification, yaitu struktur pertama merupakan bagian pertama yang berisi mengenai beragam informasi umum berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis. Oke, good. Kemudian? Dan description. Struktur kedua dari teks ini berada di paragraf 2 serta memiliki fungsi yang sama. Descriptive text, yaitu untuk mendeskripsikan lebih dalam mengenai detail dari hasil penelitian penulis secara terperinci. Oke, kita bukan tentang generic structure-nya. How about the definition, struktur bahasa? Raise your hand. Anis, you want to try? Okay, let's pick up. Saya mengetahui ciri-ciri report text. Okay, how about it?
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarif Zulfikri SPD, CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Bima. Dan rekan saya Ibu Nur Samsia telah melakukan kegiatan supervisi di kelas 8A untuk pelajaran bahasa Inggris. Baik, Bu Nur, terima kasih untuk kerjasamanya pada supervisi kali ini. Iya Pak, sama-sama Pak. Saya juga terima kasih karena Bapak sudah mendampingi saya dalam kegiatan supervisi hari ini. Iya Bu, iya. Dan jadi pada kesempatan ini ya, saya ingin memberikan satu saran ya, dari kegiatan pelaksanaan supervisi tadi. Ya. Tadi saya melihat kegiatan pembelajaran di kelas Ibu itu sudah banyak. Dilihat dari antusias siswanya yang aktif dan semangat dalam proses pembelajaran. Jadi ya, namun ada beberapa hal yang perlu Ibu tingkatkan ke depannya, ya, yakni dalam proses memenuhi kebutuhan belajar siswa, ya, bahwa ada banyak siswa di kelas tersebut dan pasti memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Ya. Jadi sebagai guru ya, itu sebaiknya kita memenuhi kebutuhan belajar mereka agar belajarnya bisa optimal. Terima kasih atas sarannya Pak. Iya Bu, ya. Jadi kira-kira dari kegiatan kita pada hari ini ya, ada nggak hal-hal yang ingin ditanyakan? Ya Pak, sedikit. Saya ingin menanyakan bagaimana sih nantinya saya itu bisa memenuhi kebutuhan ataupun mengetahui kebutuhan siswa saya yang berbeda-beda ya Pak. Iya Bu, iya. Jadi ya, untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda ya, itu kita dapat melakukan asesmen diagnosis awal. Ya, itu bisa kita lakukan dengan menggunakan angket ataupun wawancara. Terus kemudian ya, nanti kita ya itu dilengkapi dengan observasi pada pembelajaran di kelas. Baik, terima kasih ya Pak atas ilmunya. Iya, sama-sama Bu. Jadi semoga Ibu Nur ya bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Baik, terima kasih Ibu. Ya, mungkin kita pada hari ini kita batasi ya. Nanti kita akan jumpa lagi di lain waktu. Ya, kalaupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau yang ingin kita bincang-bincang lagi ya, itu insyaallah saya selalu siap dan selalu ada waktu untuk melakukan. Jadi sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih atas waktunya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari ya Pak. Ya, mari.